tanda dan gejala paling utama gejalanya adalah nyeri, itu nomor satu ya. Nyeri bisa timbulnya perlahan-lahan ya, makin lama makin sakit, atau nyeri yang timbulnya mendadak. Jadi lagi diem-diem tiba-tiba sakit gitu ya, kita lagi ngangkat barang terus sakit. Nah itu kita harus hati-hati, itu tanda utama sakit punggung bawah. Hai sahabat RSUI, berjumpa lagi dengan saya Renata. Hari ini saya bersama dengan Dr. Evi Rahmawati, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di RSUI. Hai Dok Evi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Gimana dengan Mbak Renata? Alhamdulillah, luar biasa sekali Dok. Saya sangat senang sekali karena bertemu Dr. Evi dan kita akan berbincang tentang penyakit low back pain atau nyeri punggung bawah. Karena sekarang sudah banyak ya Dok, milenial yang mengeluhkan sakit punggung gitu Dok. Jadi sebenarnya apa itu Dok penyakit nyeri punggung bawah atau low back pain? Jadi memang nyeri punggung bawah atau low back pain itu kan memang banyak ya dialami oleh sebagian besar dari orang-orang ya, terutama orang yang udah tua. Tapi memang tidak memungkinkan untuk orang muda juga pasti kena gitu ya. Secara definisi memang yang disebut dengan nyeri punggung bawah itu adalah nyeri ya di bagian punggung bagian bawah ya. Secara lokasinya yang letaknya itu di bawah iga sampai ke panggul ya. Nyerinya itu bahkan bisa sampai menjalar ke ke bokong gitu ya, sampai ke paha, bahkan sampai ke betis atau sampai ke kaki seperti itu. Dan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari ya Dok ya, Iya, saking nyerinya itu. Sangat bisa ya, karena memang dengan nyerinya itu kadang sangat mengganggu untuk tidur ya. Dia tidak bisa tidur, kemudian istirahatnya kurang, kemudian faktor pekerjaan jadi terganggu karena istirahatnya kurang. Baik Dok, selanjutnya untuk penyebabnya apa saja Dok yang menjadi penyebab dari penyakit low back pain ini? Jadi memang penyebab low back pain itu 75% itu adalah masalah postur ya, masalah postur yang salah, baik posturnya dia terlalu tegak atau posturnya terlalu bungkuk, atau misalnya dia duduk terlalu lama sehingga menyebabkan kekakuan pada pinggangnya. Itu penyebab paling utama, 75% karena postur yang salah. Penyebab lain karena usia gitu ya, dia sudah ada faktor degeneratif ya, sehingga timbul penyakit yang namanya osteoartritis atau pengapuran. Nah itu satu faktor utama dari penyebab nyeri. Penyebab lain bisa juga karena inflamasi, infeksi atau peradangan gitu ya. Ada peradangan yang mengenai ke tulang punggung, contohnya pada infeksi TB, tuberkulosis yang menyerang ke tulang punggung, kita sebut biasanya spondilitis TB, itu bisa menyebabkan sakit punggung bawah. Bisa juga karena metastasis kanker juga bisa. Jadi kanker atau kanker-kanker yang bermetastasis di tulang belakang, gejala utamanya adalah nyeri. Gitu. Baik Dok, selanjutnya kita bahas tentang tanda dan gejala awal dari penyakit low back pain ini. Oke, tanda dan gejala paling utama gejalanya adalah nyeri, itu nomor satu ya. Nyeri bisa timbulnya perlahan-lahan ya, makin lama makin sakit, atau nyeri yang timbulnya mendadak. Jadi lagi diem-diem tiba-tiba sakit gitu ya, kita lagi ngangkat barang terus sakit. Nah itu kita harus hati-hati, itu tanda utama sakit punggung bawah. Kedua, karena kaku ototnya ya, karena kaku akibatnya apa? Timbulnya nyeri juga gitu. Di dalam nyeri punggung bawah kita harus hati-hati, ada yang namanya red flag. Red flag itu adalah tanda-tanda kegawat daruratan pada nyeri punggung bawah. Misal, kalau ada orang muda yang tiba-tiba sakit punggung bawah disertai demam, demam tinggi. Nah itu kita harus hati-hati, itu namanya red flag, tanda bahaya. Kalau atau misalnya pada orang tua usia lanjut, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba nyeri hebat, kita harus hati-hati. Mungkin ada fraktur atau patah pada tulang belakangnya, itu yang menjadi faktor yang berbahaya. Nah, dalam nyeri punggung bawah juga ada beberapa gejala lain yang
kita sebut dengan gejala penyerta. Ya, contoh misalnya ada kesemutan di ujung-ujung jari kaki, di jempol biasanya. Kemudian ada baal atau kebas, ya, kurang rasa. Itu bisa sebagai salah satu tanda dari penyakit di punggung bagian bawah gitu. Atau kalau misalnya keluhannya udah makin berat ya, bisa jadi ada gangguan pada buang air kecil dan buang air besar. Jadi dia nggak bisa nahan pipis dan dia nggak bisa nahan buang air besar. Itu artinya red flag tuh, ya, red flag bahwa ada sesuatu yang terjadi di punggung sehingga menyebabkan keluhan lain. Gitu. Oke, baik dok. Lalu dok, untuk tata laksana dari penyakit low back pain ini apa saja ya dok? Oke. Nah, karena penyebab nyeri punggung bawah itu banyak, ya. Jadi tata laksana utama yang pertama adalah kita harus tahu penyebab awalnya, gitu. Kalau misalnya penyebab awalnya karena postur, maka kita harus memperbaiki postur, ya kan? Postur yang salah tadi harus diperbaiki, yang terlalu bungkuk, terlalu terlalu tegak, atau misalnya ada masalah postur yang banyak nih pada orang muda karena pemakaian high heel. Karena pakai high heel, jadi panggulnya itu relatif lebih ke belakang, lebih menonjol panggulnya, sehingga menyebabkan sudut antara tulang belakang dengan tulang panggul itu makin besar. Nah, itu menyebabkan sakit pinggang. Nah, itu harus diperbaiki. Berarti kalau penyebabnya karena high heels, jangan pakai high heel lagi, gitu kan ya. Gitu. Kemudian kalau penyebabnya karena infeksi, berarti infeksinya yang harus disembuhkan. Nah, yang faktor paling utama pada sakit punggung bawah itu adalah nyeri. Jadi kalau ada seseorang yang datang karena nyeri punggung bawah, maka yang harus diobati itu tetap nyeri. Nah, itu paling utama. Jadi nyerinya harus diperbaiki dulu. Nah, kalau misalnya nyerinya mendadak gitu ya, maka pertolongan pertama yang harus diberikan pada orang tersebut adalah harus yang kita sebut imobilisasi. Rest, diem. Jadi nggak boleh ngapa-ngapain. Suruh tidur, istirahat. Kemudian pakai yang namanya kalau di rehab tuh thoracolumbo-sacral corset atau TLSO corset. Jadi pinggangnya kita imobilisasi, kita lindungi supaya tidak terjadi pergerakan lebih lanjut pada tulang belakang. Jadi akhirnya diharapkan nanti nyerinya berkurang. Ya. Kalau misalnya nyerinya itu sudah lama gitu ya, misalnya karena faktor usia gitu ya, orang tua udah nyeri lama-lama nyerinya makin hebat gitu ya. Maka pertolongan pertama adalah kompres hangat. Dikasih kompres hangat, kemudian boleh dikasih bantal hangat gitu ya. Sehingga pembuluh darah di sekitar tulang belakang itu melebar dan masuknya obat-obat ya atau zat-zat yang mengurangi nyeri sehingga nyerinya berkurang. Gitu. Lebih cepat. Ya dok ya? Iya, seperti itu. Jadi yang penting harus faktor penyebabnya dulu. Jadi nggak semua sakit pinggang tuh tata laksananya sama gitu. Iya. Tapi dilihat lagi apa gejalanya dan disembuhkan dulu gejala-gejalanya. Iya. Ya, dok, ya. Lihat faktor penyebabnya gitu. Karena ada gini misalnya orang yang dengan spondilitis TB ya, penyakit pinggang karena infeksi TB yang masuk dari paru-paru nyebar ke tulang belakang gitu ya. Nah, gejala utamanya sama, sakit nyeri. Tapi sakitnya itu dengan obat nggak hilang. Dikasih obat dosisnya makin naik, nggak hilang juga. Ternyata TB tulang gitu. Kalau orang nyebutnya TB tulang ya. Seperti itu. Kita dengar tentang TB tulang. Ya, banyak di RSUI banyak loh ini. Ya. Baik dok. Selanjutnya dok, wah tadi kalau misalnya dengar tata laksananya cukup ngeri juga ya dok, karena banyak hal-hal yang harus kita lakukan kalau misalnya kita udah terkena nyeri punggung tersebut. Jadi mungkin dokter bisa berbagi bagaimana cara kita mencegah penyakit nyeri punggung bawah tersebut dok. Oke. Jadi memang supaya kita terhindar dari sakit punggung, pertama perhatikan postur. Ya, postur itu paling penting. Kan tadi saya bilang buat 75% penyebab sakit pinggang adalah masalah postur. Ya. Bagaimana cara kita bisa memperbaiki postur? Perbaiki postur dalam posisi duduk, berdiri atau tidur. Baik. Ya, kalau pada posisi duduk, kita duduknya punggungnya itu harus tegak. Ya, tegak supaya tidak terjadi
imbalance atau ketidakseimbangan antara otot punggung dan otot perut. Gitu. Kemudian kurangi pemakaian high heel yang terlalu tinggi. Yang dianjurkan high heel itu maksimal adalah 3 cm. Ya, 3 cm. Jadi kalau 3 cm segini ya. Segini. 3 cm. Kalau dia memakai high heel yang 3 cm itu justru membantu pola jalan. Oh, justru malah bagus ya, Dok, ya? Bagus, dibandingin yang pakai teplek. Ya, flat shoes. Flat shoes ya, itu malah bikin sakit pinggang justru. Di 3 cm. Kalau lebih dari itu justru akan merubah tadi sudut antara tulang belakang dengan tulang panggung. Kemudian setelah masalah postur pada posisi berdiri juga sama. Ya, usahakan posturnya tegak. Gitu. Kemudian kalau bekerja misalnya di depan komputer jangan terlalu lama, maksimal misalnya 2 jam kerja nih komputer, dia harus melakukan peregangan ya, peregangan leher, tangan, bahu, atau cuman jalan-jalan gitu, jalan-jalan itu juga bagus ya, itu merupakan suatu peregangan gitu. Kemudian kalau direhab gitu ya, direhab itu kalau orang dengan sakit pinggang selain kita tata laksana dengan fisioterapi, juga kita ajarin latihan-latihan tuh, latihan untuk memperkuat otot perut, ya. Otot perut itu penting bagi kita. Kenapa? Otot perut itu merupakan tempat melekatnya otot-otot pada tulang belakang. Jadi kalau otot perut kuat, otot tulang belakang juga kuat. Kalau otot tulang belakang kuat, otomatis nyeri pinggangnya berkurang. Gitu. Terima kasih ya, Dok, sudah berbagi banyak tentang apa itu low back pain, bahkan sampai cara pencegahannya. Dengan senang hati. Demikian sahabat RSUI tentang penyakit nyeri punggung bawah atau low back pain. Jika sahabat RSUI merasakan tanda dan gejalanya, segera kunjungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau kunjungi dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi favorit Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Saya Renata. Saya Dr. Evi. Salam sehat RSUI.